ada orang yang sudah punya hubungan rahim sama kita, gitu kan? Sekaligus mereka mahram. Rahim dan mahram. Rahim berarti punya hubungan kekerabatan, mahram berarti tidak boleh menikah. Yaitu jalur langsung ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, ya. Dan semua jalur ke sampingnya, saudara dan saudarinya, ayah dan ibu, tante, paman, ya, dari ayah dan ibu. Jalur langsung di sebelah kita, saudara dan saudari kita. Jalur langsung ke bawah kita, anak, cucu. Dan semua jalur ke bawah dari saudara kita, keponakan. Ini satu kotak ini, rahim dan mahram. Mereka punya hubungan kekerabatan begitu kita lahir, atau begitu mereka lahir, gitu kan. Dan juga kalau misalnya ponakan-ponakan, anak-anak, begitu mereka lahir, mereka sudah punya rahim dengan kita. Begitu kita lahir, kita sudah punya hubungan rahim dengan orang tua, paman, tante, dan seterusnya, ya. Makanya pernah saya titik beratkan di salah satu bahasan kita, kalau tidak salah di bahasan dosa besar atau tablik akbar serial sahabat waktu itu, ya, tentang pentingnya kita mulai saja menggunakan istilah-istilah ini minimal dari rumah tangga antum dulu, rumah tangga kita. Gunakan dan biasakan istilah untuk saudara ayah dipanggil ammi biasa, ya. Panggil ammi, misalnya namanya Usama, kita bilang ammi Usama. Namanya Ahmad, ammi Ahmad. Itu biasakan panggil paman kita dari ayah itu, karena ini ada hubungannya dengan hukum syar'i kita. Kalau begitu ayah meninggal, pengganti utamanya adalah para ammi kita ini, saudara kandungnya ayah, ya. Karena di Indonesia saya lihat saudara ayah sama saudara ibu dua-dua dipanggil om, ya enggak? Atau dua-dua dipanggil paman. Padahal ini ada dua istilah yang berbeda. Dan kedudukan secara syar'i juga berbeda pada saat berbakti setelah ayah meninggal. Saudara ayah, Kalau kita mau bilang paman, itu itu artinya paman. Tapi kalau kita mau bilang pamanku, orang Arab biasa mengatakan ammi, ya. Ammi Ahmad, ammi Muhammad, ammi Yusuf, siapa saja dipanggil ammi. Kalau saudara dari ibu, laki-laki, paman dari ibu dipanggil khal, ya, khal. Ini biasa dipanggil, perbedaan istilah karena memang beda kedudukan juga. Karena semua jalur paman ini, kalau ayah meninggal yang didahulukan adalah saudara ayah. Kemudian saudari ayah, tante dari ayah dipanggil ammah. Mirip tadi tapi ini ammah. Tapi kita kalau bilang tanteku dari ayah, ammati. Misal teman-teman di sini punya tante, ada Aisyah, ada Hafsah. Dari ayah kita bilang ammati Hafsah, ammati Khadijah, ammati ini, gitu ya. Kita gunakan istilah ini sebelumnya. Ya mungkin kalau di keluarga kita masih asing, kita coba terapkan. Karena ini istilah berbeda dengan tante dari ibu. Kalau dari ibu, khalah. Biasa orang bilang khalati. Misal dari jalur ibu kita ada namanya siapa, ya? Maimunah misalnya, dan seterusnya kita mengatakan khalati Maimunah misalnya. Nah ini beda. Kalau ibu kita meninggal, maka jalur yang paling layak kita bakti pertama adalah khalati, tante dari ibu. Tante dari ayah nomor 2. Jadi dari orang tua kita ini nomor 1 ayah dan ibu. Kemudian setelah itu paman dari ayah dan tante dari ibu. Berbeda istilah. Ini ammi, ini khalati. Baru kemudian datang paman dari ayah dan tante dari ayah dan paman dari ibu. Jelas enggak ini? Allahu a'lam. Melongo-melongo. Anggap faham. Gitu. Jadi istilah ini perlu digunakan karena ini ada hubungan rahim, ya. Dan istilah ini paman dan tante dalam bahasa Arab itu tidak ditarik ke pasangannya paman, ya. Istri paman dan suami tante itu bukan mahram. Bukan mahram. Mereka masuk dalam kategori rahim, orang yang punya kekerabatan karena menikah dengan paman dan tante kita, tapi mereka bukan mahram. Nah di Indonesia karena dipukul rata, ini om saya. Kalau kita telusuri siapa, ternyata suami tantenya. Dan dia perempuan, ini nggak boleh salaman. Karena kalau pisah dengan tantenya, boleh nikah sama si ponakan perempuan ini. Begitu juga dengan istri paman kalau kita, ya. Biasa kita panggil tante sampai salaman segala macam. Padahal sebenarnya tidak boleh. Hukumnya bukan mahram mereka.
Jadi ada rahim punya hubungan mahram. Ya, ayah dan ibu dan kakek, nenek ke atas jalurnya, semua ke sampingnya mereka, semua ke samping kita, saudara dan saudari, dan ini juga masuk saudara seayah seibu, saudara seayah, saudara seibu. Kalau saudara seayah seibu kita sudah tahu, sekandung biasa kita bilang ya. Kalau saudara seayah, misal laki-laki poligami, punya 2 orang istri, punya anak dari masing-masing istri, maka anak ini dinamakan anak saudara seayah, karena satu sumber ayah tapi beda ibu. Atau saudara seibu, misal janda punya anak, meninggal suaminya, dia nikah lagi sama laki-laki yang lain, suami kedua juga Allah SWT karunia anak dari dia, maka dia punya anak 2 sekarang dari suami pertama yang meninggal dengan suami sekarang, maka anak ini sama-sama saudara tapi saudara seibu, karena satu rahim tapi beda ayah. Nah semua sama, ini mahram, dan semua jalur ke bawah saudara kita ponakan, dan semua jalur kita ke bawah anak cucu mahram. Rahim dan mahram ini yang paling pertama harus kita jaga silaturahim dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah rahim yang tidak punya hubungan, rahim yang punya hubungan mahram tetapi ada sebabnya. Sebenarnya dia bisa masuk dalam golongan pertama, tapi untuk menjelaskan saja, rahim juga jadi mahram tapi ada sebab. Sebabnya adalah pernikahan. Itu adalah mertua dan anak mantu. Mertua sama anak mantu. Ini adalah punya hubungan rahim dan punya hubungan mahram sama kelompok pertama, tapi ada sebab dulu. Menikah dulu kita. Kalau saya menikah sama istri saya, maka ibu dia menjadi mahram saya. Sebabnya adalah pernikahan itu. Ayah saya jadi mahram buat istri saya karena sebab pernikahan itu. Dan ini jadi rahim dan mahram karena mereka mahram abadi. Walaupun naudzubillah seseorang suami cerai sama istrinya, maka tetap saja orang tua mantan pasangannya mahram abadi. Jadi ini rahim juga, mahram juga, tapi harus ada sebabnya, pernikahan. Kalau tadi yang pertama nggak ada sebab, pokoknya kita lahir ini sudah mahram kamu, tidak boleh dinikahi dan harus ada hak rahim. Yang ketiga, ya, masuk dalam masalah ini juga yang ada sebab adalah yang kedua, selain pernikahan, susuan. Jadi kalau kita punya anak lalu disusui oleh anak tetangga, ibu tetangga, ya, dan itu sampai kenyang, bisa 3 atau sampai 5 kali. Pendapat yang kuat adalah 5 kali menyusui kenyang, maka berarti ibu itu menjadi mahramnya anak kita, ya. Kalau anak kita disusui oleh ibu tersebut, atau anggap saya disusui oleh ibu tetangga, dan ibu tetangga itu punya 3 anak perempuan, saya disusui sampai kenyang 5 kali pada saat saya bayi, maka ibu itu menjadi mahram saya, ibu susuan, dan semua anaknya menjadi mahram saya juga. Dan kata Nabi SAW, berlaku pada susuan apa yang berlaku pada rahim. Berlaku semua. Berarti saya tidak boleh nikah sama mereka, dan mereka punya hak rahim, silaturahim. Ini poin yang kedua tentang rahim, ya, dan mahram, tapi ada sebab, pernikahan dan susuan. Yang ketiga adalah orang yang punya hubungan rahim tetapi bukan mahram. Ya, mereka tidak boleh salaman sama kita, perempuan tidak boleh buka hijab, itu adalah ipar, ya, kemudian pasangan paman dan tante, ya. Ini tidak boleh, tadi saya bilang ya, biasa kita panggil pak tante sama om di Indonesia, tapi pasangan tante dan om kita ini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak berlaku pada mereka mahram, tapi berlaku pada mereka rahim, ya. Maka ini rangkaian rahim yang harusnya kita perhatikan secara khusus. Baru kemudian menjalin ukhuwah umumnya dengan kaum muslimin, ya.